Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan pagi ini kita kedatangan tamu, Bapak Dewa Made Madianyo. Selamat pagi. Atau yang beliau biasa dipanggil Dewa Jack. Beliau ini bendahara dari tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Provinsi Bali. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini sebenarnya cerah, tapi kok wajahnya agak mendung ini. Kayaknya capek banget nih. Kenapa? Ya, capek harus disembunyikan. Nah, kita hari ini senyum ketawa kan. Yang paling penting adalah sebagai kader tentu saya harus bekerja maksimal. Karena itu adalah tuntutan keorganisasian kami di PD Perjuangan. Itu sih. Ya, semangat, apalagi, tetap semangat. Tetap semangat ya. Apalagi bajunya udah Ganjar the next president. The next president, Pak. Oke, Beli Dewo, kita ngobrol santai nih. Ada hasil survei ya. Kita bicara hasil survei nih. Indonesian Political Expert itu untuk Ganjar Mahfud itu 36-57%. Ya. 36-57%. Dan ini menariknya, angka ini adalah karena hasil survei dari Agustus sampai Januari, itu Ganjar Mahfud yang nomor 1, nomor 2 justru Prabowo Gibran dengan 3278 dan Amin itu 30-an sekian persen. Ini menarik karena kan hasil survei sebelumnya dominan Ganjar Mahfud itu nomor 2, ada yang nomor 3 itu, meskipun yang menjawab tidak tahu angkanya tinggi ya, di atas 10%, itu memang patut dipertanyakan atau bisa dipertanyakan. Gimana Anda maknai hasil yang terbaru, survei terbaru ini? Yang pertama ya Astung Kari kan gitu. Karena bagaimanapun kami mau menang. Ya, kan, okay. Kami bekerja keras, seluruh komponen dan kader partai, simpatisan kami bekerja keras. Tim juga, baik itu TPN, Tim Pemenangan Nasional di bawah kepemimpinan Asar Rashid, dan kami di TPD, di bawah kepemimpinan Ketua DPD kami, Pak Wayan Koster. Keras sedikit. Ya bersyukur, sangat bersyukur. Bila kemudian survei ini di Januari menutup, boleh kami bilang kebohongan survei-survei sebelumnya yang sempat viral dan menjadi polemik begitu panjang. Kami tetap bekerja, kami punya survei sendiri. Kami tahu apa yang kami lakukan untuk memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Itu keyakinan kami. Jadi informasi ini terima kasih Gus. Gitu sih kira-kira. Pertanyaan selanjutnya dari survei ya. Ini sekjen Anda itu kan mengusulkan untuk membuat komite audit survei nih yang independen. Dan ini sepertinya kan kalau kami melihat dari sisi media itu kan seperti anomali. Ketika menguntungkan Anda senang, ketika posisinya di bawah Anda memprotes hasil survei. Posisi Anda melihat survei ini sebenarnya gimana? Dari Ganjar Mahfud? Tadi saya bilang, saya juga mewakili TPD bicara bahwa kami punya survei tersendiri. Nah, hari ini internal ya. Ya, di TPN, di TPD, di partai kami punya. Hari ini kalau masyarakat Anda sendiri juga nonton Andi Wijayanto gitu, memberikan surveinya kepada kami hari ini bahwa metodologi ya sebuah survei ini mesti dikaitkan dengan data yang ada. Misalnya contoh nih, ya, Bali disurvei dengan 1.300 responden, gitu, ya. Nah, data di BPS atau data di KPU atau di Bawaslu, pemilih Gen Z ini atau milenial ini benar nggak 56%? Jangan sampai persentase Gen Z ini 56%. Justru hasil survei yang ditayangkan adalah hasil survei yang menyurvei Gen Z 70% dari peserta survei atau koresponden. Ini kan tidak, artinya kurang proporsional secara metodologi. Ya. Kemudian mohon maaf, saya hanya mengcopy apa yang Pak Andi Wijayanto bilang hari ini bahwa misalnya penduduk Muslim Indonesia ini 81% sekian.
Tapi yang disurvei 91% atau 95%. Ya, tentu berbeda. Itulah yang kami bilang bahwa kami punya intern survei sendiri. Ya, yang dalam hal ini? Yang dalam hal ini menyesuaikan dengan data. Kalau misalnya kita ngambil 1000 koresponden, 56% Genset, ya tentu yang umur 17, 18, 19 yang punya hak pilih di area itu, ya kita survei 56%. Tidak mensurveinya 80%. Sehingga hasilnya kan, nah itu aja, itu rumusan sedikit. Bocoran sedikit, jangan diperpanjang lagi. Soalnya kami yang punya, kami udah bocorin itu. Oke ya, bisa diterima ya. Bisa diterima. Oke, sekarang itu dari survei secara umum kami dapat poinnya atau kita sudah dapat poinnya. Nah sekarang karena ini masa kampanye ya, itu dari kubu Anda ada 21 program ya, kalau saya tidak salah ingat, 21 program. Oke. Tapi itu kan bersifat nasional ya. Iya. Bersifat nasional. Nah, karena Anda posisinya di Bali dan Anda targetnya lumayan tinggi loh di Bali, apalagi satu putaran di Bali. Betul. Nah, apa sih dari 21 itu yang berkorelasi dengan Bali atau sekurang-kurangnya itu dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat Bali dari 21 program itu? Ini untuk pesan untuk masyarakat Bali ya. Ya. Pilih Ganjar Mahfud. Ya, kelebihannya apa? Kami punya kartu sakti. Oke. Ya. Jadi di kartu sakti ini, di KTP sakti, ya, saya ralat ya, KTP sakti ini, itu semua program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu ada di kartu ini, di KTP ini. Jadi cukup menyerahkan satu KTP, nanti semuanya ada. Ya, di situ ada pembiayaan sekolah atau beasiswa, ada pembagian sembako juga atau BLT yang sekarang, dan lain-lain. Semuanya ada di situ. Itu keunggulan yang kami punya, dan itu sebabnya kami mengimbau untuk memilih Ganjar Mahfud. Dan kalau itu bisa kami menangkan, KTP sakti itu berlaku di Bali, beres urusan. Tapi itu kan masih generik gitu, masih general. Kalau spesifik lagi untuk Bali, karena Anda targetnya gede loh di Bali. Kami sudah melakukan apa yang menjadi visi misi seorang petugas partai kemarin yang disebut seorang gubernur Bali. Dengan kami juga punya satu jalur waktu itu, karena Jokowi adalah kader kami yang PDI Perjuangan tugaskan untuk maju Pilpres dan memenangkan Pilpres. Kita bisa lihat pembangunan di Bali. Oke. Ya. Kita bermasalah hari ini dengan kemacetan, ya tentu ke depan infrastruktur jalan ini penting untuk kita pikirkan, dan itulah juga kami komunikasikan dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi ke depan kemacetan yang namanya juga infrastruktur jalan ini akan terlaksana di Bali. Yang kedua, kita hidup dengan kearifan lokal, tradisi, seni, budaya. Yang ini bisa meraup begitu banyak wisatawan asing maupun domestik. Ini tentu juga dalam kedepannya adalah memerlukan pembiayaan. Kami juga sudah dikomunikasikan dengan baik itu partai, juga dengan calon presiden dan wakil presiden untuk mendukung penuh bagaimana ini Bali tetap akan menjadi ikon Indonesia berbicara ke ranah internasional melalui pariwisata tadi. Bicara pariwisata, masih kita berkutat di program ya. Anda tadi bilang mengatasi kemacetan. Salah satu solusi mengatasi kemacetan numpuk wisatawan itu kan bandara di Bali Utara. Nah. Yang dalam hal ini kami sudah sempat wawancara Pak Demer. Itu kan gara-gara bisa dikatakan Ketua Umum Anda itu kan menolak, ya kan? Akhirnya itu tidak jalan. Nah, Anda sebagai orang Buleleng ya, politisi dari Buleleng, gimana sebenarnya kondisi di Buleleng? Bagaimana Anda bisa klarifikasi pernyataan dari Pak Demer? Jadi begini ya, bandara kita sudah punya Selatan. Nah, kita sudah punya bandara Ngurah Rai. Kemudian diisukan akan dibangun bandara di utara. Utara. Dengan tujuan
Ya tentu ada tujuannya dong. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa bangun bandara lagi? Ya, sekarang 5-6 juta, Pak. Kami target 12 juta. Betul. Oke. Wisatawan, kan gitu. Nah, itu. Jadi kemudian itu disetujui oleh Bappenas. Dan kemudian kita memikirkan di bagian utara, Ya. barat atau timur. Nah, ketika kemudian perjalanan ke depan, ini tidak semata-mata kita mau naruh mangkok aja gitu. Nih, taruh mangkok di barat apa di timur nih? Nah, terus mengisinya gimana? Kan gitu. Oke. Oke, ini bandara ini satu harus ada bangunan besar. Kita akan bebaskan ribuan hektar. Kalau ribuan hektar ini tanah kurang produktif atau tidak produktif, goal. Jalan, kan gitu. Oke. Nah, di sampingnya apa lagi nih? Berapa ratusan hektar sawah yang akan kita Bebaskan. binasakan? Oke. Bukan hanya bebaskan, bro. Ya. Binasa ini, bro. Oke. Ya, binasa. Penduduk yang kita pindahkan berapa? Itu dulu. Ini mangkoknya nih. Oke. Ada pesawat di situ. Airline mana yang mau bekerja sama dengan Bandara Bali Utara untuk landing di situ? Nah, sekarang kita bicara khusus di pesawat. Pesawat tanpa penumpang, mau nggak dia landing di situ? Oke, poin menarik. Nah, Oke. Ya. Nah, sekarang kita bicara penumpang. Kalau saja misalnya contohkan di barat, itu kecamatan Gerong, enggak. Penduduknya kalau nggak salah yang punya hak pilih hari ini sekitar 40 ribuan. Kita punya pesawat dengan anggap saja ya 35 penerbangan dengan isi 200. Kita butuh 70.000. Ini orang 40.000. Semua aja berangkat, pesawat masih kosong. Nah, kita harus isi nih dari kabupaten yang lain. Salah satu adalah Jemberane. Jemberane mencari lokasi itu 3 jam. Oke, sedangkan orang mau pakai pesawat mau cepet-cepet nih. Nah, 1 jam, 1,5 jam terbang toh. Nyari bandaranya 3 jam, terbangnya 1,5 jam. Logika nggak? Ya. Nah, artinya apa? Kita masih butuh infrastruktur untuk menghubungkan ke bandara. Inilah yang sedang direncanakan. Yaitu salah satunya adalah Tol Gilimanuk Mengui, di mana nanti pecahnya adalah salah satu menuju Buleleng, yaitu ke bandara. Yang kedua, kabupaten lain tempatnya jauh, Karangasem, butuh 3,5 jam mencari itu Bandara lokasi bandara. Oke, kita Gianyar mungkin 2,5 jam. Lalu jalan darat biasa, Bangli, apalagi Denpasar yang sekarang dengan crowdednya jalan Mengui Gilimanuk, Mengui Bedugul menuju Buleleng. Ini hal yang tidak mungkin kita taruh mangkok di situ, sedangkan isinya mau isi apa? Kalau dari masyarakat sendiri, Buleleng sendiri, apakah paham bahwa hal-hal teknis seperti itu memang perlu dijelaskan ke mereka? Inilah tugas kami juga untuk menjelaskan, dan inilah tugas pemerintah menjelaskan, dan yang mungkin yang ngomong-ngomong juga perlu menjelaskan dan situasi itu, ya kan? Karena kami melihat di bawah ini hanya sekelompok masyarakat kecil. Anda bilang masyarakat kecil itu maksudnya siapa ini? Yang mungkin bermain tanah. Oke. Nah, bermain tanah ya, maklar tanah di situ. Kemudian masyarakat kecil yang ya tadi yang belum paham betul ini bandara buat apa, bagaimana. Jadi tidak semata-mata bandara ini membuat sesuatu yang tidak butuh modal operasional, tidak butuh pegawai. Nah, itu. Apa Anda sebenarnya ingin mengatakan isu Bandara Bali Utara dalam konteks kampanye hari ini ya, itu dimanipulasi oleh pihak lain untuk mendiskreditkan calon Anda? Sah-sah saja, sah-sah saja. Karena kami sekarang berjalan kan di jalur yang lain untuk bertarung, memenangkan satu kompetisi. Buat kami sah-sah saja. Tapi kami berbicara real, apa yang dibutuhkan. Sama seperti kita membangun 3 pelabuhan laut. Ya, segitiga emas. Ya, segitiga emas yang ada sekarang ini. Kan itu sesuai kebutuhan. Karena memang masyarakatnya membutuhkan itu, satu kecepatan, satu jumlah masyarakat yang membutuhkan juga semakin banyak dari tahun ke tahun, sehingga ketika kita bangun, plang, berhasil dan membuat masyarakat happy. Nah, Bandara Buleleng ini belum tentu, jangan-jangan nanti malah diklaim
Ini adalah kesalahan besar dari program pemerintah. Berarti bisa dikatakan konklusinya Ganjar Mahfud memilih bersikap hati-hati. Sangat hati-hati. Bukan berarti langsung menolak, tapi lebih bersikap hati-hati atau prudent. Jangan sampai apa yang dilakukan hari ini menjadi persoalan di kemudian hari. Betul. Oke, kita dapat poin itu. Berikutnya, tadi Anda nyinggung bahwa sebagai petugas partai, dan ini adalah diksi atau term yang selama ini selalu digoreng-goreng untuk menyudutkan posisi calon Anda. Pertanyaannya begini, politik itu kan masalah persepsi ya. Bagaimana sebenarnya Anda bisa menjelaskan dalam bahasa yang membumi bahwa kata petugas partai yang itu ada makna peyoratif, dia sebenarnya kan netral ya, tapi jadi terdegradasi gitu loh. Di sisi lain Anda bertarung dengan wacana untuk mendegradasi petugas partai. Anda sebagai petugas partai ini posisi hari ini, gimana Anda menjelaskan itu? Ini yang saya tunggu-tunggu nih, masyarakat Bali dan Anda yang juga mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan. Partai kami, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di kami, keputusan tertinggi itu diambil di Kongres. Apapun yang terjadi di Kongres, keputusan di Kongres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin sampai 35 poin, itu wajib kader melaksanakan, taat dan tunduk. Nah, saya akan bilang kepada Anda bahwa Ibu Megawati pun petugas partai sesuai hasil Kongres. Diperintahkan, ditugaskan untuk menjadi ketua umum yang punya hak prerogatif. Pembedanya hanya beliau punya prerogatif. Itu saja pembedanya. Tapi labelnya tetap petugas partai. Petugas partai. Oke. Siapapun sekarang yang ditugaskan, ada 3 pilar di kami ya. Ada struktural. Kami punya Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC, PAC, ranting, anak ranting. Ini petugas partai semua. Ini satu. Yang kedua adalah legislatif. Kan partai yang menugaskan dia untuk maju. Sehingga dia dapat nomor di KPU. Kemudian mereka tarung. Nah, kalau nggak ditugaskan terus gimana? Ayo. Nah, disitulah kami, Kongres memberikan penugasan juga kepada Ibu Ketua Umum untuk memberikan rekomendasinya kepada kader-kader partai yang mumpuni, yang diwajibkan maju di legislatif maupun eksekutif. Itu kami intern, kami punya ideologi tersendiri, ada tersendiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan soal partai lain kemudian tidak, ya itu jangan dihubungkan ke sana. Ini kami, bukankah organisasi itu sebuah rumah tangga yang kami urus sendiri, ada sendiri sesuai dengan mekanisme undang-undang yang ada. Tapi kembali soal persepsi tadi, sebenarnya dari berapa survei itu, salah satu yang menyebabkan Ganjar Mahfud itu rendah, dulu Pak Jokowi juga sama, karena ada diksi petugas partai. Ini sebenarnya istilah ini menguntungkan atau sedikit mendegradasi peluang-peluang atau potensi kader sih sebenarnya? Buat kami menguntungkan, karena kemarin juga kami dengar ya, ketika Bapak Jokowi adalah petugas partai, beliau membangun dengan sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf. Tapi ketika beliau merasa sudah bukan petugas partai, ya Hendra bisa lihatlah situasi hari ini. Kalau kami banteng kan biasa dikandangkan nih bro. Ini kalau banteng lepas ya itulah kira-kira penjelasannya gitu. Biarlah kami dikandang dulu gitu kan. Kami dipimpin oleh seorang Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi banteng bisa diarahkan. Nanti banteng lepas ini susah. Oh jadi justifikasinya itu ya? Gitu. Jangan dilepas gitu. Ini buktinya lepas kan. Oke, kita dapat poin itu. Silakan nih bro. Ngopi dulu. Oke, kita dapat poin itu ya. Ya, balik lagi soal kampanye. Oke. Karena ini kan masih belum pemungutan suara, tetapi diprediksi itu 2 putaran. Ya. Sampai dengan menjelang 14 Februari, itu salah satu senior Anda, Pak Bambang Pacul, itu kan bilang masih rem, masih gas, masih rem ya kan, pola kampanyenya, komunikasi politiknya. Nah, apakah jika putaran kedua terjadi, ini
Ganjar Mahfud akan remblong, gas tapi tidak pakai rem alias remblong. Gimana menurut Anda? Kita akan all out karena kami punya beberapa pengalaman di Pilgub Ya. soal 2 putaran ini. Kami Pilgub mana nih? kalau nggak salah kemarin di DKI. Oh, di DKI. Ya. Saya apa nggak? Kalau Ganjar mulus-mulus saja menang Jawa Tengah ya di DKI. Ya. Kenapa kemudian kami kalah? Itu kami tidak selengah itu lah. Oke. Kami mencatat dengan baik-baik bahwa penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pengawas pemilu, ini semuanya kami tata dengan baik dan kami komunikasikan dengan baik. Nah, dari hasil itulah kami berkeyakinan bila mana. Tapi ini 1 putaran loh. Kami masih 1 putaran loh. Motor Oke, masih 1 putaran ini. Masih motor ya? Ya, ayolah. Aku sudah kerja ini kayak panda mata gitu kan. Bila mana Ya. dari 2 putaran ya tentu kami all out. Oke, kita dapat poin itu. Ya. Masih lagi kembali soal itu ya. 2004, 2009, 2014, 2019. Untuk 2024 ini, kami melihat PDI Perjuangan dengan mengusung calon, ya ini untuk internal ya, PDI Perjuangan, terutama Ibu Mega, itu kok terlihat lebih mendramatisir situasi atau lebih emosional dalam melihat Pilpres ini dibanding Pilpres sebelumnya. Menurut Anda seperti apa sebenarnya situasi hari ini? Sebenarnya tidak ya, Ibu. Kami sebagai kader itu menyaksikan betul pesan yang Ibu sampaikan. Pesan yang Ibu sampaikan. Catatan kami yang kami sepakati bersama-sama sebagai junior senior partai juga di dalamnya. Ibu kan sudah alang melintang ya. Oke. Dengan cercaan, cobaan. Dan kepala batunya beliau itu ya. Beliau Stubborn. dengan umur begitu itu saya yakin itu tidak mampu membangkitkan emosi beliau. Hanya gara-gara misalnya gitu Jokowi kemudian berperilaku seperti itu. Saya tidak melihat itu. Nah, emosi beliau adalah bahwa ada unsur-unsur kebangkitan Orde Baru, di mana pada saat itu beliau adalah salah satu yang menjadi korban PDI Perjuangan terutama yang dipimpin oleh beliau. Masih nama PDI waktu itu ya. Jadi Hendra harus pahami sesuatu yang mungkin jelek, gitu, menyakitkan, terus tiba-tiba mau terjadi lagi gitu. Ya kan? Ya tentu ada emosi di dalamnya. Kami menyadari itu. Tapi kami tetap bekerja. Ibu selalu menginstruksikan turun ke bawah, temui masyarakat, dengarkan keluhan mereka. Ya, hanya itu cara memenangkan Ganjar Mahfud. Itu sih. Oke, kita dapat poin itu. Nah, tapi masalahnya begini. Sering kita lihat di media sosial ya, terutama ini tim relawan ya, yang kita lihat itu memposisikan khususnya Prabowo Gibran itu sebagai musuh bangsa, tidak hanya sebatas rival biasa. Padahal ini kan hanya cuma soal persoalan kepentingan. Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Kok narasinya seperti itu tadi? Orde Baru lah dan segala Pak Hendra yang saya hormati, ini kompetisi Pak. Oke. Ya, ini pertarungan Pak. Ya, jadi dalam pertarungan ini yang menang itu hanya satu. Jika ada lebih dari satu, ya tentu ada sebuah kejadian yang mungkin direncanakan, mungkin tidak sengaja di dalam perjalanannya. Tapi kita lihatlah nanti 14 Februari. Belum tentu juga di pikiran Pak Hendra ini musuh, tahu-taunya dirangkul kayak Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ya, saya duluan tuh ngambil ya. biar nggak saya nanti disodok begitu. Nanti saya emosi nanti gitu kan, saya dulu ada dirangkul gitu kan, dijadikan menteri apa. Kan mungkin saja, dan ini sudah terjadi di
Saya tidak ngomong yang tidak terjadi ya, itu sudah terjadi ya, mungkin saja. Jadi janganlah dulu skeptis lah kita berpikirnya. Terlalu khawatir gitu ya. Khawatir gitu. Itu janganlah. Tapi bukankah 2014, 2019 kita ada polarisasi loh, gara-gara itu ada cebong dan kampret loh. Bagaimana tanggung jawab dari sistem pola komunikasi, pola kampanye itu yang dilakukan sebelumnya sudah teruji nih, ada polarisasi. Apa jaminan tidak ada polarisasi nanti? Oke, bagaimana kalau kita berbicara seperti ini saja? Ini yang sekarang terjadi itu ini. Saya nggak tahu menyebutnya apa nih. Oke. Ya, ada Ganjar Mahfud, ada Prabowo Gibran, ada Anies sama Muhaimin. Ya. Kayak gitu. Ya. Kenapa ini tidak terjadi pada saat Jokowi maju? Yang pada saat itu yang saya ingat adalah mereka memunculkan isu agama. Ya, oke. Kan gitu. Jadi ada pemantiknya lah ya. Udah percaya aja bahwa yang kekal itu perubahan. Tadi berubah-ubah ya. Berubah-ubah gitu. Cara memenangkan yang berubah-ubah gitu aja sudah ya gitulah. Gitu kan. Ya kan. Sekarang agama sama sekali tidak muncul. Tidak muncul ya. Nah, gitu. Itu menunjukkan apa itu? Apakah sudah ada kecerdasan atau karena memang itu kayaknya karena ini adalah taktik politik, pakai A tidak jalan, plan B yang jalan kan itu plan C ya biasa lah udah itu. Ya namanya pertarungan toh. Ya. Oke, kita dapat banyak. Iya kan? Sekarang gini, kita menukil lagi ke Bali nih, karena Anda posisi di Bali ya. Ya. Kalau bicara DPT, Bali itu mungkin levelnya satu kampung di Jawa. Jawa. Ya kan? Nah, Bali pun itu kalau dari bisik-bisik mesra di paslon lain tidak merupakan target untuk dimenangkan sih. Artinya biarin aja Bali itu, karena seberapa sih insentifnya kan. Nah, tetapi gitu ya, dari waktu saya sempat wawancara dengan Pak Demer, Bali itu ada gengsi untuk ditaklukkan. Karena apa? Ini rumahnya Banteng. Ibarat kata akan menjadi suatu kebanggaan atau gengsi tersendiri jika mampu mengusir tuan rumahnya ini dari rumahnya. Gimana Anda memaknai itu? Ya, Bali apa ya? Kalau saya ngomong nanti lebih jauh jadi begini. Saya karena konotasikan dengan pertandingan olahraga aja. Oke. Nah, gitu. Sepak bola deh, sepak bola. Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Oke. Ya. Bulu tangkis itu dulu kan Indonesia terus, Rudi Hartono, Susi Susanti, gitu ya, juara dunia gitu. Tapi hari ini ketika Cina bisa mengebrak gitu kan, melumpuhkan Indonesia, kemudian dia selalu di juara dunia gitu, ya kira-kira mirip-mirip begitulah gitu. Jadi manusia itu kalau tidak bisa dia melakukan hal yang normal sebagai manusiawi, dia melakukan hal yang abnormal kali gitu ya. Ya kan? Jadi kalau Bali bisa dikuasai PDI gini jatuh kayaknya gitu. Jadi kalau King Kong begini dia gitu, dadanya ditepuk gitu kali ya. Tapi udahlah, kami ada di bawah. Kami bersama rakyat, konstituen kami jelas. Kami juga memberikan sepenuhnya waktu kami buat rakyat Bali, dan kami lakukan tentu dengan persetujuan pimpinan kami di kepartaian di PDI Perjuangan, dan ini juga merupakan program partai yang diputuskan lewat Rakernas dan Kongres. Artinya enggak ada lah ini cerita bahwa tuan rumahnya sampai terusir dari rumah lah ya. Enggak ada itu cerita itu ya. Oke, kita dapat poin itu. Nah, sekarang begini nih. Ini saya mau tanya hal yang sensitif ya. Kemarin atau minggu kemarin ini, beberapa hari yang lalu lebih tepatnya, itu ketua DPD PDIP itu Pak Koster itu kan dipanggil kepolisian. Yang diduga atau disebut-sebut itu kasus korupsi yang terjadi tentunya di waktu beliau menjadi gubernur. Dan pada saat yang sama hari ini kan masa kampanye, dan dalam kampanye kan wajar orang negatif campaign, termasuk dengan menjual isu itu untuk mendiskreditkan atau mendegradasi dari kubu Ganjar Mahfud. Ya logikanya gimana kita percaya dia akan bersih, wong yang memperjuangkan dia aja patut diduga atau dipertanyakan kebersihannya. Gimana Anda mengklarifikasi itu atau menanggapi itu? Dalam
perang hari ini, Pak Hendra, di Pilpres ini, kami menyepakati bahwa ada perang darat dan perang udara. Oke. Perang daratnya mereka mikir nih, gimana cara ngalahinnya. Karena kami ada di bawah, kami ada di darat. Nah, untuk perang udara, nah ini mungkin itu kan teknologi yang bicara, kemudian ada ahli-ahli teknologi. Kami menghormati hukum, sangat tunduk pada hukum karena negara Kesatuan Republik Indonesia inilah negara hukum. Kemudian penyelenggara hukum itu sendiri menjalankan tugas. Kami hormati. Kami ada kader yang kemudian dipanggil untuk urusan sesuatu tertentu berhubungan dengan hukum, ya silakan. Di situ berjalan, ya, kami tetap berjalan memenangkan. Ada pengaruh nggak itu? Artinya situasi itu misalnya kan saya ada kemarin orang bicara sama Pak Koster, beli untung nih, sekarang viral nih. Lebih terkenal katanya, lebih terkenal katanya. Itu, ya gitu dia bilang. Ya saya menyampaikan apa adanya nih di mobil kemarin kan kita itu ada apa namanya? ini narasumbernya agak ini terhadap pemirsa. Ya, kemarin kan ada kreatif fun walk di Denpasar gitu. Dia satu mobil gitu, beliau ngobrol gitu. Itu beliau bilang gitu, untung nih viral nih katanya, nanti maju gubernur lebih gampang katanya, udah diviralkan duluan gitu. Untuk Ganjar Mahfud tapi nggak ngepek kan ya? Nggak ada urusan lah. Masih di bawah nggak ngepek. Ganjar bro, Ganjar bro, Ganjar. Oke, ini kita kayak masih punya stok cuma 2, maksimal 2. Tapi saya coba dari yang pertama ya, dari Penemla. Melihat konstelasi hari ini, melihat suasana kebatinan hari ini, terutama Ketua Umum Anda, Ibu Megawati, yang sepertinya yang terlihat dari narasi, dari pernyataan, dari pidato gitu ya. Baik kalau kita lihat dari wacana yang dilansir, itu kan seperti sudah menutup pintu untuk Pak Jokowi misalnya, atau mungkin dari Gibran misalnya, yang sebenarnya kan anak ideologis juga diposisikan awalnya. Pasca Pilpres, kita kan menginginkan ada rekonsiliasi nih. Menurut Anda sebagai kader, tentunya juga yang setiap hari harus rapat dan segala macam, pintu rekonsiliasi antara kubu Anda dengan Pak Prabowo atau yang Gibran misalnya, itu masih terbuka nggak sih? Saya melihat tidak ada dendam gitu ya, dendam kesumat gitu. Karena apa? Kalau arahan beliau tentang berpartai dan berpolitik di negara Kesatuan Republik ini kan adalah pilarnya. Gitu. Pilarnya berdiri kokoh sebuah bangsa. Karena kita harus memilih seorang pemimpin melalui partai politik, dan itu Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah, kemudian dalam sebuah pertarungan, berkompetisi, kita ada hal-hal yang berbeda pendapat, itu kan tentu pasti, karena yang menang itu harus satu, gitu. Kalau menang 2 remis namanya itu kan, gitu. Menang 2 remis namanya itu kan. Jadi ketika kita sadari bahwa kita di alam yang sampai tanggal 14 Februari ini adalah sebuah kompetisi, sebuah pertarungan, ya, di mana kita punya adat atau culture Indonesia yang tidak menjatuhkan satu sama lain, tidak menginikan satu sama lain, sehingga dalam proses kompetisi ini kemudian menjadi cantik, menjadi elegan gitu. Ya tentu kami berkeyakinan keibuan Ibu Megawati itu masih sangatlah mendominasi. Sehingga itu membuat pintu itu selalu terbuka. Selalu terbuka. Itu kan nanti setelah 14 Februari, kan gitu. Itu sih yang kami pahami seorang ibu. Makanya kami selalu menempatkan ibu di tempat
seorang ibu di tempat seorang ketua umum, kemudian ketua umum yang punya hak prerogatif. Itu selalu kami tempatkan gitu. Dan kami menyadari betul 100% itu, sehingga makanya kami satu komando diperintah, wah udah ajar udah gitu aja. Satu lagi sebagai closing statement. Ya. Ganjar itu pernah melawan petahana Pak Bibit Waluyo di Pilgub Ya. 2013 dan menang. Menang. Walaupun diprediksi kalah. Kalah. Apakah spirit itu Itu juga menjadi pemacu? 8 lawan 8%. 8% melawan 38%. Survei pertama. Ya. Ya, survei pertama. Berarti spirit itu yang akan diterapkan atau dipraktikkan kembali untuk pada Pilpres hari ini, meskipun hasil surveinya cenderung di bawah kubu sebelah. Iya. Oke. Ya, kami punya pengalaman. Kan tadi udah bilang, kami punya pengalaman. Pilgub DKI, Pilgub Jawa Tengah, Pilgub Bali, Pilgub Jawa Timur. Kami punya pengalaman banyak. Sudahlah. Ya, artinya Bali tetap menjadi kandang banteng. Kandang ya? banteng. Oke. Merdeka. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Dewo Madembanya atau Bapak panggilan akrabnya Dewo Jack mengenai hasil atau situasi Pilpres hari ini. Oke, terima kasih nih Pak Dewo Jack, terus semua ini. Sukses selalu. Dukung terus.